Halo sahabat planter Indonesia dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menanggapi sebuah pertanyaan di mana pertanyaannya adalah kenapa tanaman di hutan itu tetap subur meskipun tidak dipupuk, sedangkan berbanding balik dengan tanaman di perkebunan maupun pertanian. Seperti apa penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Jadi langsung saja pada jawabannya, yaitu ada yang namanya organisme autotrof. Di mana organisme autotrof ini adalah organisme yang mampu membuat makanan mereka sendiri. Dalam hal ini adalah tanaman. Untuk pertanyaan pertama, kenapa tanaman di hutan itu tetap subur meskipun tidak dipupuk? Jadi jawabannya adalah seperti ini, teman-teman. Saya kasih saja ilustrasinya biar gampang dimengerti. Anggaplah ini adalah pohon durian yang tumbuh liar di hutan. Di sini ada buahnya, ada daunnya, ada cabang atau rantingnya. Yang perlu kita ketahui bahwa buah, bunga, daun, ranting, dan semua organ yang ada dalam si tanaman ini merupakan sumber makanan bagi tanaman itu sendiri. Jadi konsepnya seperti ini, teman-teman. Tanah di hutan itu, karena tidak ada intervensi manusia di situ, jadi unsur haranya masih 100%. Anggaplah di sini ada nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan unsur mikronya seperti Fe, mangan, zinc, dan lain-lain. Anggaplah seperti itu. Ini adalah unsur hara yang ada di dalam tanah hutan. Cara kerjanya adalah akar menyerap unsur hara ini, kemudian disimpan dalam bentuk buah. Anggaplah ini buah durian. Kemudian juga disimpan dalam daun, ranting, dan organ-organ yang ada di dalam pohon tersebut. Ketika pohon durian ini menjatuhkan buahnya, anggaplah di sini, buah durian ini jatuh di tanah, kemudian diurai oleh makro maupun mikroorganisme yang hidup di areal tersebut. Misalnya seperti cacing tanah, bakteri, jamur, dan lain-lain. Setelah terurai atau terdekomposisi, buah durian ini kembali lagi menjadi unsur hara atau makanan bagi tanaman. Dan ini prosesnya panjang, teman-teman. Jadi nggak sebentar. Kemudian siklus ini berulang secara terus-menerus setiap hari, setiap bulan, bahkan ratusan tahun. Itulah kenapa unsur hara yang ada di dalam tanah hutan itu masih 100%. Karena dia masih 100%, jadi tidak perlu dilakukan pemupukan, teman-teman. Inti dari jawaban ini adalah kenapa tanaman di hutan itu tidak perlu dipupuk, karena tidak ada intervensi manusia di situ. Manusia tidak ikut campur di dalam misalnya ini durian, manusia tidak memanen duriannya. Manusia juga tidak mengambil daun atau rantingnya. Jadi sumber makanan bagi tanaman durian ini tidak habis, dan siklus itu terjadi berulang-ulang. Sedangkan berbanding terbalik pada tanaman yang ada di lahan perkebunan maupun pertanian. Dalam hal ini saya beri contoh. Saya beri contoh tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit. Anggap kelapa sawit. Maaf, saya bukan jago gambar. Jadi ala kadarnya saja ya, seperti ini. Di sini tanah, ini adalah akar sawit. Kita ilustrasikan saja di mana tanah ini, tanah kebun sawit ini, hutan yang baru dibakar. Jadi unsur haranya masih 100%. Di mana unsur haranya ada
nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, serta unsur mikro lainnya. Nah, tadi pertanyaannya kan, kenapa tanah di tanaman di tanah pertanian atau perkebunan perlu dipupuk? Jawabannya adalah karena ada intervensi manusia di situ. Intervensi manusia ini berupa manusia mengambil hasil buahnya. Anggaplah di sini buah sawit. Akar tanaman menyerap unsur ini, unsur hara ini, kemudian disimpan dalam buah. Jadi otomatis unsur hara yang 100% tadi menjadi 90%. 10%-nya kemana? 10%-nya udah disimpan dalam bentuk buah, daun, dan pelepah lainnya. Masalahnya, kita kan butuh buahnya, teman-teman. Buahnya kita angkut, misalnya kita panen, kemudian kita angkut ke pabrik. Nah, masalahnya di sinilah, teman-teman. Buah yang harusnya jadi sumber makanan bagi tanaman itu, kita ambil. Nah, siklus ini, jika kita biarkan berulang, maka unsur hara yang harusnya tadi 100% berkurang menjadi 90%. Jika kita tidak mengganti unsur hara tersebut melalui pemupukan, maka unsur hara yang ada di dalam tanah, di dalam tanah kebun kelapa sawit ini, bisa menjadi 0%. Itulah kenapa tanaman di tanah perkebunan maupun pertanian harus diganti melalui proses pemupukan. Pemupukan di sini bisa kita lakukan dengan pupuk organik maupun anorganik. Kalau pupuk organik ya bebas mau pakai apa aja, bahan-bahan organik. Kalau pupuk anorganik ya, ataupun sintetik, kita bisa membelinya di toko-toko pertanian atau pupuk-pupuk yang sudah melalui proses fabrikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini masih bingung kenapa kok tanaman di hutan itu nggak perlu dipupuk tapi tetap subur, berbanding terbalik kalau kita nanam di tanah perkebunan maupun pertanian itu perlu dipupuk. Ya jawabannya ini, organisme autotrof. Jadi buah, daun maupun ranting pada tanaman itu adalah sumber makanan bagi tanaman itu sendiri. Ketika kita mengambil buahnya atau kita mengambil daunnya, ya itu sama saja kita mengambil cadangan makanannya atau cadangan haranya. Makanya perlu kita ganti dengan melakukan yang namanya pemupukan. Kalau tidak kita ganti dengan pupuk, ya lama-kelamaan unsur hara yang ada di dalam tanah itu habis. Yang awalnya 100% bisa menjadi 0%. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.